semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, jujur aja nih, saya bener-bener antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar abis-abisan sebuah panduan pamungkas. Panduan buat apa? Buat bertahan dan tentunya mencetak profit di kejamnya pasar keuangan. Kita bakal membedah sebuah kerangka kerja profesional yang sifatnya top-down, dari atas ke bawah, yang biasa dipakai para ahli buat menganalisis saham dan yang paling penting, melindungi modal kalian. Materi yang kita angkat ini diambil langsung dari analisis para ahli ya, jadi kita bakal buang jauh-jauh tuh saran-saran gegabah yang sering banget seliweran di luar sana. Kita cuma bakal fokus ke strategi terstruktur yang benar-benar dipakai sama para manajer investasi kelas kakap. Jadi siapin catatan kalian, karena materi ini dijamin bakal ngubah total cara pandang kalian soal investasi dan manajemen risiko. Oke, biar nggak panjang lebar, ini dia 5 agenda utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita bakal ngancurin yang namanya ilusi all-in. Kedua, kita bahas strategi 4 dimensi. Ketiga, gimana caranya nyusun portofolio ala tim sepak bola. Keempat, kita intip sektor utama apa aja yang wajib dipantau. Dan yang terakhir, kita bakal merenungkan bareng-bareng apa sih tujuan akhir finansial yang sesungguhnya. Yuk langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama nih. Ilusi all-in, sebuah mitos retail modern yang jujur aja bahaya banget. Gini ya, analisis sumber kita itu secara terang-terangan ngasih peringatan keras soal bahayanya influencers di luar sana. Kalian pasti sering kan lihat mereka yang nyuruh-nyuruh followersnya buat mempertaruhkan seluruh modal di satu instrumen aja? Konsep all-in ini tuh guys nggak pernah ada di literatur keuangan manapun di dunia ini. Sayangnya, karena didorong rasa FOMO atau fear of missing out, banyak banget investor pemula yang ujung-ujungnya terjebak. Saran kayak gini tuh benar-benar nggak bertanggung jawab, karena kan profil resiko tiap orang beda-beda. Akhirnya apa? Sering banget berujung kebangkrutan, bahkan yang lebih parah bikin orang nekat pinjol. Beneran deh, ini sih bukan investasi namanya, tapi murni judi. Nah, perbandingan ini benar-benar ngasih gambaran yang sangat jelas ya, soal seberapa jomplangnya antara perjudian retail yang ceroboh sama realitas para institusional yang serba objektif dan penuh perhitungan. Di satu sisi, ada retail yang cuma modal hype medsos, masukin 100% dana mereka, kadang malah pakai uang utangan lagi. Di sisi lain, para profesional tuh mainnya sangat terukur. Mereka fokus ke nilai intrinsik perusahaannya, mereka lakuin diversifikasi, dan pastinya mereka punya sistem manajemen risiko yang berlapis-lapis. Kalau menurut para ahlinya nih, profesional sejati itu ngebatasin kerugian mereka dengan sangat-sangat ketat. Saking ketatnya, kalaupun mereka sampai harus rugi, kerugian itu dibatasi cuma di angka 1 digit aja dari total portofolio mereka. Bayangin, cuma 1 digit persentase loh. Mereka juga nggak cuma nebak-nebak buah manggis, mereka pakai metode rumit kayak discounted cash flow buat memproyeksikan arus kas ke depannya. Ini tuh cara mutlak mereka buat bertahan hidup di pasar modal. Jadi mereka pastiin, satu kesalahan aja nggak bakal bikin seluruh harta mereka ludes gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, strategi 4 dimensi. Ini dia rahasia dapur para institusi besar. Poin krusialnya di sini adalah, sebuah perusahaan yang hebat itu nggak menjamin harga sahamnya bakal terus-terusan naik kalau nggak ada aliran dana atau likuiditas yang masuk. Banyak banget investor retail yang mikir, oh fundamentalnya bagus, pasti sahamnya naik. Tunggu dulu. Kenyataannya, nilai perusahaan sama harga saham itu dua hal yang berbeda. Dalam jangka pendek, harga saham itu bergantung banget sama sentimen. Dan yang paling penting, likuiditas dari bank sentral. Fundamental yang bagus itu ibarat mobil keren. Mobilnya baru bisa jalan naik kalau ada bensinnya, yaitu aliran uang yang masuk. Jadi gimana cara pro mainnya? Mereka gabungin 4 elemen ini yang fungsinya udah kayak bola kristal buat nebak kapan pasar bakal berbalik arah. Pertama, dimensi makro. Mereka mantau arah suku bunga sama likuiditas global. Ibarat ngecek ramalan cuaca hari ini cerah atau badai. Kedua, mikro. Mereka nyari cerita pertumbuhan yang meyakinkan tapi valuasinya masih murah. Ketiga, teknikal. Nah ini, mereka nggak bakal asal beli. Mereka sabar nunggu di area likuiditas. Pas investor retail udah mulai frustrasi terus cut loss. Dan yang keempat, waktu. Mereka ngegabungin siklus planetari sama rasio Fibonacci buat memperkirakan kapan sih momentum pembalikan arah ini benar-benar bakal meledak. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh kasus saham BBRI. Secara makro, posisinya aman nih, nggak ada anomali suku bunga yang ekstrim. Secara mikro, fokus mereka di UMKM bikin bank ini tahan banting banget. Tapi, apa para pro langsung beli saat itu juga? Nggak dong, mereka nunggu dengan sangat sabar sampai ada zona aksi jual panik secara teknikal. Ini tuh ibarat kalian nungguin ada orang yang jual mobil Mercedes dengan harga diskon 50% karena dia lagi BU alias butuh uang cepat.
Nah, pas momen panik itu datang, ditambah perhitungan siklus waktu yang tepat, bam, disitulah eksekusi dilakukan dengan akurat. Lanjut ke bagian 3, judulnya Portofolio Tim Sepak Bola. Mari kita belajar cara ngebangun tim yang solid. Coba deh, bayangin kalau formasi tim bola kalian isinya penyerang semua. Kira-kira bakal gimana pas kena serangan balik? Ya pasti hancur lebur gawangnya. Sama kayak portofolio. Kalau isinya cuma saham cyclical, komoditas, atau saham lapis 2 yang super agresif, iya sih, kalian mungkin gampang banget cuan pas pasar lagi bullish atau naik. Tapi begitu ada krisis makro, habis deh uang kalian tergerus. Makanya kalian itu wajib hukumnya punya pemain bertahan atau defenders di portofolio. Contohnya ya bank-bank himbara besar atau perusahaan telekomunikasi. Mereka ini ibarat benteng, fundamentalnya tangguh banget, dan kalau kita lihat sejarah, mereka ini yang selalu mimpin pemulihan ekonomi habis krisis terjadi. Dan angka 5-10% yang kalian lihat ini bukan sekedar angka acak loh ya. Angka ini mewakili seberapa besar potensi dividen yield tahunan yang ditawarin sama para pemain bertahan tadi. Apalagi kalau kalian belinya pas valuasi lagi murah-murahnya. Jadi punya saham defensif itu bukan cuma soal nahan biar nggak rugi, tapi juga soal ngebangun kekayaan kalian secara konsisten lewat passive income. Malah buat ukuran portofolio yang lumayan gede, persentase dividen segini aja tuh udah lebih dari cukup buat nopang gaya hidup yang nyaman. Oke, kita udah sampai di bagian 4, sektor utama. Kita bakal intip, sektor apa aja sih yang lagi diincar sama para pro sekarang? Berdasarkan analisis sumber kita, kalau kondisi makroekonomi lagi mengarah ke pemotongan suku bunga dan perbaikan daya beli, analisis top-down tuh ngasih sinyal kuat di 3 sektor ini. Pertama, jelas bank-bank besar yang sekarang lagi pada undervalued alias didiskon sama pasar, itu ada di urutan teratas. Terus yang kedua, sektor komoditas yang pelan-pelan mulai pulih karena sentimen geopolitik. Sebut aja batu bara, CPO, dan nikel. Terus, nah ini yang paling menarik. Sektor barang konsumsi premium ternyata juga masuk list loh. Kok bisa? Sederhana sih, karena daya beli masyarakat kelas menengah ke atas tuh sebenarnya masih kuat banget. Mereka tuh cuma lagi wait and see aja, nunggu sentimen pasar sedikit membaik sebelum akhirnya ngeluarin duit buat gaya hidup mereka lagi. Nah, selain 3 sektor umum tadi, analisis sumber kita juga secara spesifik nyorotin satu saham konglomerasi yang katanya sih berpotensi jadi kuda hitam. Tapi ingat ya, kita bahas ini murni dari kacamata analisis yang disediakan sumber, bukan rekomendasi beli loh. Sahamnya adalah MTEK atau Elang Mahkota Teknologi. Yang bikin saham ini masuk radar adalah penurunan harganya yang lumayan gila secara historis. Bayangin, MTEK ini pernah nyentuh puncak di harga 1.700-an, dan sekarang harganya nyungsep jauh ke area 700-an. Justru penurunan drastis inilah yang bikin para pro yang suka nyari valuasi murah pada ngelirik. Dan inilah alasan utamanya kenapa mereka ngelirik. Angka 5 kali lipat. Di level harganya yang lagi tertekan sekarang ini, MTEK ternyata diperdagangkan dengan rasio forward price to earnings, atau biasa kita sebut PE, yang luar biasa murah guys. Cuma sekitar 5 kali doang. Angka segini otomatis masukin MTEK ke kategori valuasi yang sangat-sangat menarik kalau kita bandingin sama prospek bisnis mereka ke depannya. Tapi ya, seperti yang kita tahu, saham semurah apapun kalau nggak ada bensin alias katalisnya, ya nggak bakal jalan kemana-mana. Nah, analisis ini memaparkan kalau MTEK tuh punya katalis mikro yang lumayan kuat. Pertama, lewat anak perusahaannya, Video, mereka pegang hak siar over the top atau OTT buat ajang sebesar Piala Dunia. Kedua, ada rumor kenceng di pasar soal potensi IPO-nya Dana sama Video. Belum lagi, institusi raksasa sekelas JP Morgan juga sempat ngerilis target harga buat MTEK ini di angka 1.600. Gabungan antara valuasi yang kelewat murah sama katalis-katalis gede ini, menurut analisis, menciptakan yang namanya perfect storm atau badai sempurna buat potensi pertumbuhannya di masa depan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, dan menurut saya ini bagian yang paling deep sih, tujuan akhir finansial yang sesungguhnya. Mari kita renungkan sebentar. Wah, ini quote yang benar-benar nampar banget ya. Para ahli pasar yang beneran sukses tuh sadar betul kalau ngejar validasi di medsos, misalnya pamer supercar tiap hari, pamer gaya hidup yang wah, itu cuma permainan ego yang gak akan pernah ada garis finishnya. Bakal selalu ada orang yang punya mobil lebih mahal atau jam tangan lebih mewah dari kita. Para pro yang udah ada di puncak sadar kalau kebahagiaan finansial yang sejati itu bukan dari seberapa banyak barang yang bisa lo pamerin, tapi dari kemampuan ngasih kehidupan yang nyaman dan, yang paling penting, tenang buat keluarga. Momen dimana kalian gak perlu lagi pusing mikirin duit, itu kekayaan sejati.
Pada akhirnya guys, secanggih apapun strategi teknis kalian, itu semua nggak akan ada artinya kalau kalian nggak punya arah yang jelas. Coba deh tanya ke diri sendiri. Tujuan kalian masuk ke pasar finansial ini murni cuma buat pamer status aja? Atau buat ngebangun relasi yang bermakna sama keluarga dan bisa nikmatin waktu luang kalian? Ngebangun kekayaan itu emang penting banget, nggak munafik lah kita. Tapi punya kebijaksanaan buat menikmati kekayaan itu, nilainya jauh lebih berharga. Saya bakal tutup sesi ini dan ninggalin pertanyaan ini buat kalian renungin sendiri ya di perjalanan investasi kalian. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Tetap terus belajar, jaga manajemen resiko kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di analisis seru berikutnya.